New Normal Ibadah Fisik GRII Andika Surabaya. Gereja dilengkapi dengan sejumlah alat sanitasi dan ruangan yang digunakan senantiasa disterilisasi untuk menjaga keamanan. Bagi Anda yang rindu untuk hadir secara fisik dalam gereja, harap memastikan Anda datang dalam kondisi yang sehat dan aman. Sebelum memasuki gedung gereja, harap mencuci tangan dengan sabun dan sesuai protokol yang ditetapkan di tempat yang telah tersedia. Kemudian petugas akan memeriksa identitas Anda yang telah mendaftar dan juga memeriksa suhu serta mencatatnya. Harap mengantri dengan menjaga jarak. Penggunaan lift hanya dibatasi untuk maksimal 2 orang. Dahulukan bagi yang membutuhkan atau Anda dapat menggunakan fasilitas tangga untuk menuju ke ruang kebaktian. Usher akan menyambut dan mengarahkan Anda. Dihimbau untuk tidak bersalaman agar menghindari kontak fisik. Selama berada di kawasan GRII Andika, Anda wajib menggunakan masker sesuai standar. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QR Code atau transfer ke rekening gereja. Diimbau untuk tidak berkerumun dan senantiasa menjaga jarak satu dengan yang lain. Demikian protokol kesehatan yang penting untuk kita simak dan terapkan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan bersama. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui website covid.grii-andika.org atau menghubungi kontak person sesuai dengan nomor yang tertera. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita patut bersyukur kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Kita akan masuk di dalam ibadah. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita masuk di dalam saat teduh. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Kebaktian hari Minggu ini didasarkan pada atas nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kiranya anugerah dan berkat-Nya turun atas kita sekalian. Kita pujikan lagu nomor 1, Puji Tuhan yang Maha Kuasa.
Mari kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan, Engkaulah pencipta langit dan bumi, pencipta segala alam semesta dan juga kami manusia. Karena itu Tuhan, kami patut kagum dan memuji kebesaran-Mu. Terlebih lagi Tuhan, ketika Yesus Kristus telah memberikan penebusan atas dosa kami, penebusan yang begitu agung dan kekal. Karena itu Tuhan, kami juga patut bersyukur kepadamu di dalam setiap ibadah kami. Biarlah kami memuji Tuhan, bukan karena ada sesuatu yang kami inginkan dari Tuhan. Bukan kami memuji karena sesuatu hal yang ingin kami dambakan dari Tuhan. Tapi biarlah Tuhan sungguh bahwa kami memuji Tuhan. Karena Allah begitu ajaib, Allah begitu mengasihi kami, Allah begitu agung di dalam penebusan yang kekal, Allah yang menuntun dan memimpin kami. Karena itu Tuhan, kami patut bersyukur, beribadah kepadamu di hari Minggu ini. Biarlah Tuhan memimpin dari awal, pertengahan, ya akhirnya. Berkati juga Tuhan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami. Kuduskan dan sucikan hati pikiran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu yang begitu kudus. Di dalam Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tersesat di dalam hutan belantara tentu itu sesuatu yang menakutkan, bahkan membingungkan. Bisa bikin stres, bahkan putus asa. Itu kalau tersesat di hutan belantara. Tersesat di jalan mungkin masih bisa berjuang. Tapi bagaimana ketika kita tersesat tentang jalan kehidupan dan kebenaran? Siapa saya? Kita tersesat di dalam menjawabnya. Siapa Tuhan? Kita juga tersesat ketika ingin mencari jawabannya. Untuk apa saya hidup? Banyak juga manusia tersesat. Tapi ketika Yesus Kristus memberi jalan, pertanyaan-pertanyaan yang kesesatan itu bisa dijawab oleh Tuhan. Kita pujikan lagu "Dahulu Ku Tersesatlah". Dahulu ku tersesatlah, jauh dari jalan kasih Allah. Meskipun ku selalu tolak Yesus yang telah mati bagiku, Dia lepaskan daku dari dosa. Di Golgota tanggung hukumanku, segala dosaku dihapuskannya. Kini ku dapat sentosa, ku ditaruh di ribatnya, maka luka rusuknya pun nyata. Kini hatiku lunaklah, karena demikian besar kasih-Nya. Dia lepaskan daku dari dosa. Di Golgota tanggung hukumanku, segala dosaku dihapuskannya. Kini ku dapat sentosa, kini aku menerima sukacita dan sentosa surga. Padaku rahmat diberinya, kau pun tentu boleh dapat selamat. Dia lepaskan daku dari dosa. Di Golgota tanggung hukumanku, segala dosaku dihapuskannya. Kini ku dapat sentosa. Puji Tuhan, demikianlah alasan untuk kita memuji Tuhan, bersyukur kepadanya. Karena begitu besar kasih Kristus yang memberikan kita penebusan akan dosa-dosa kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 3
ayat 1 sampai 12. Amsal 3 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita sudah ada tanda-tanda mulai bosan baca firman, belajar tentang Alkitab, itu sudah ada tanda kabut dosa sedang menyelimuti. Karena itu Bapak Ibu, ketika sudah ada kebosanan di dalam tentang pemahaman Injil, doktrin, ya, segeralah kita bertobat kepada Tuhan, mohon ampun dan minta untuk dihauskan akan kebenaran Tuhan, dihauskan akan firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ada dua hal yang akan kita mohonkan kepada Tuhan. Yang pertama adalah berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong, kiranya Tuhan terus menyertai di dalam setiap pelayanan dan pergumulan, agar senantiasa dipakai Tuhan dengan setia, menjadi berkat dan teladan yang baik sebagai pengikut Kristus. Yang kedua juga kita berdoa untuk perjamuan kudus jemaat senior atau lanjut usia tanggal 20 Juni, kiranya Tuhan menolong di dalam persiapan sakramen ini, serta persiapan hati dari jemaat yang akan menerima pelayanan ini dan keluarga yang mendampingi. Kiranya para lanjut usia boleh tetap semangat, bersuka cita di dalam Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus ini. Saya undang Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita berdoa dan diawali dengan pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Tuhan, jika sekiranya hati kami ada yang melukai hati Tuhan sepanjang minggu yang lalu, kami mohon ampun. Jika ada di dalam pikiran kami, di dalam tindakan kami, perilaku kami, ada yang tidak berkenan di hati Tuhan, kami mohon ampun. Di dalam profesi, di dalam tanggung jawab, di dalam keluarga, mungkin ada hal-hal yang sebenarnya tidak boleh, tidak patut kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Sebagai umat tebusan-Mu Tuhan, biarlah kami merasa bersalah di hadapan Tuhan ketika kami melakukan dosa, ketika kami melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh segera bertobat di hadapan Tuhan, mohon ampun dan kembali kepada sukacita Tuhan yang begitu agung dan mulia. Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus, pada hari Minggu ini Tuhan, kami mohonkan doa kami kepadamu ya Tuhan, yaitu tentang hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong, yang telah banyak memberkati kami, yang Tuhan pakai memberkati kami selama ini Tuhan. Sejak usia muda, Tuhan sudah
memanggil, memakai anak-Mu ini Tuhan, hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan di masa-masa tua, di masa-masa usia senior saat ini Tuhan, Tuhan terus mengokohkan iman, memberi kekuatan, memberi bijaksana Tuhan kepada hamba-Mu ini. Berilah kesehatan yang terbaik. Jika Tuhan berkenan masih terus memakai hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi kami, bagi banyak orang di berbagai tempat di bumi ini, di dunia ini, di zaman ini. Biarlah Tuhan yang menopang. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan hikmat, bijaksana surgawi kepada hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah seluruh kehidupannya boleh terus dipakai Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang dan juga bagi jemaat-Mu di gereja GRII di seluruh dunia ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk sakramen perjamuan kudus. Ketika gereja-Mu rindu untuk melayani para lanjut usia ya Tuhan, yang sudah sepuh, kiranya Tuhan menolong dan berkati kegiatan ini. Biarlah melalui sakramen ini boleh diingatkan kembali bahwa Injil Kristus, bahwa firman Tuhan boleh memberikan semangat baru, boleh terus bersuka cita di hadapan Tuhan, walaupun di dalam kelemahan tubuh atau fisik, di dalam kelemahan banyak hal, di dalam usia-usia lanjut. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu menolong para lansia, memberkati mereka, menuntun mereka selama mereka hidup yang Tuhan berikan di dunia ini Tuhan. Bahkan jika sekiranya boleh tetap menjadi kesaksian di tengah-tengah keluarga dan bagi orang lain. Pimpin Tuhan setiap persiapan di dalam sakramen perjamuan kudus ini, urapi dan layakkan dan kuduskan setiap panitia yang boleh akan melayani para anak-anak Tuhan yang sudah lanjut usia ini. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan mendengarkan seru doa permohonan kami. Walaupun banyak kelemahan dan kekurangan, biarlah Tuhan sendiri boleh menjawabnya seturut kehendak-Mu dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Karena kami alaskan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami doa Bapa kami sedemikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau dah punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita pujikan sebuah lagu yang juga sangat indah dan bermakna dalam, yaitu Pakailah Ku ya, bagai pelita. Kita pujikan lagu ini. Pakailah ku bagai pelita, menyinari dunia, meski kecil namun terang, dimanapun jua. Pakailah ku bagai lagu, menghibur yang susah, dan menguatkan yang lemah, menjadi gembira. Pakailah ku bagai tongkat, pesandar yang lelah, segenap tenaga kesehatan untuk pelayanan. Saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Solomondio. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali
merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan kembali membuka dari Injil Yohanes. Hari ini kita akan mempelajari merenungkan dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai dengan 34. Saya akan membacakan bagi kita semua, kita bisa mengikuti bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika ku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kami masih diberikan kehidupan supaya kami boleh hidup bagi Tuhan. Kami boleh menyembah, beribadah, memuji, dan boleh dipertumbuhkan melalui kebenaran firman. Pakailah mulut bibir hamba-Mu, menguraikan kebenaran firman untuk membangun, memberi pengertian, dan meneguhkan hidup kami untuk kuat hidup memuliakan Tuhan, untuk menyaksikan iman, dan dipakai menjadi alat bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis adalah satu tokoh yang sangat amat penting. Di dalam perenungan-perenungan eksposisi kita sebelumnya, kita banyak bicara, dan kembali kita akan bicara tentang dia. Ada beberapa alasan. Satu, banyak orang mengakui dengan jelas bahwa dialah seorang nabi yang benar-benar diutus oleh Allah, sehingga mereka banyak datang kepada dia, mendengarkan dia. Demikian juga para pemimpin dari Yerusalem menyadari bahwa dia seorang yang memiliki satu karisma, membuat satu gerakan, sehingga banyak orang yang datang dan banyak yang dibaptis. Maka diutuslah ada imam-imam, orang Lewi, dan juga orang Farisi. Lalu kemudian bertanya, mereka mau menyelidiki apakah dialah Mesias atau yang ada hubungan dengan Mesias. Pasti di dalam ketika mereka mengajukan pertanyaan ini, menyelidiki dia, pasti Yohanes adalah something. Sayangnya mereka itu, walaupun jelas Yohanes adalah seorang yang diutus Tuhan, mereka tidak mau percaya kepadanya. Herodes, seorang penguasa lalim, pun menyadari bahwa Yohanes adalah seorang nabi, dan dia suka mendengarkan dia. Bahkan ketika memenjarakan Yohanes, sayangnya hatinya yang bengkok tidak mau taat, sehingga dia terus gelisah dan terombang-ambing. Setiap orang yang tidak mau taat, dia kadang menyukai kebenaran, bicara kebenaran, tetapi kebenaran itu menjadi kutuk bagi dia, karena dia yang tidak benar. Yang keempat, saudara, bukannya orang banyak, bukannya pemimpin-pemimpin di Yerusalem, bukan hanya Herodes, tetapi yang lebih penting adalah Yesus sendiri memuji. Tuhan Yesus mengakui, bahkan memberikan pengakuan tinggi terhadap Yohanes. Ada beberapa hal. Pertama, Yesus mengatakan dari semua yang lahir dari perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Yohanes bukan hanya seorang nabi, tetapi lebih daripada nabi. Dan dia adalah juga seorang yang membuka jalan bagi dia, mempersiapkan jalan bagi dia. Bahkan Yohanes bukan hanya seorang hamba, tapi lah sahabat mempelai.
seorang yang sangat dekat. Inilah keistimewaan daripada Yohanes Pembaptis. Saudara, kalau dia adalah suatu tokoh yang begitu penting, sekarang kita ingin bertanya, apa yang dilakukan oleh Yohanes yang membuat dia begitu penting? Saudara, Alkitab mencatat bahwa dia seorang yang dipenuhi Roh Kudus, bahkan dari lahir dan seluruh pelayanannya penuh dengan kuasa Roh Kudus. Yang berikutnya, dia adalah seorang yang begitu luar biasa mengkhotbahkan firman Tuhan dengan penuh kuasa sebagai suara yang berseru-seru menyerukan orang untuk bertobat. Dan banyak orang yang bertobat dan dibaptis. Lalu yang sangat amat penting dan terutama adalah dia menunjuk kepada Yesus. Dia adalah saksi Kristus. Nah, mengenai saksi Kristus inilah yang kita mau lebih fokuskan lagi. Satu tokoh begitu besar, dan dia besar bukan hanya sekedar kualitas pribadi, apa yang dia lakukan. Tadi barusan kita sebutkan. Dan dari semua yang dia lakukan, ketika mengajarkan firman, dan membawa orang pada pertobatan membaptis. Tetapi yang sangat amat penting adalah dia saksi Kristus. 1 dari 7 saksi tentang Kristus. Nah, saudara, di dalam ayat yang kita baca dari ayat yang ke-29 sampai 34, kita melihat ada 6 hal. Pertama, di dalam ayat yang ke-29 dia menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Yang kedua, dia bersaksi di dalam ayat yang ke-30 tentang siapa pribadi Yesus. Yaitu pribadi yang walaupun lebih muda dari dia, tetapi Yesus lebih dulu daripada dia. Artinya ada satu eksistensi yang mendahului eksistensi daripada Yohanes Pembaptis. Atau kita boleh mengatakan dalam bahasa teologi atau doktrin, pra-eksistensi Yesus Kristus. Ini pengakuan sangat penting, saudara. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-31 dia berbicara mengenai the hiddenness of Christ. Mengenai ketersembunyian Kristus. Ada satu misteri yang sangat besar dalam diri Yesus, di mana dia tidak bisa dikenal hanya melalui penglihatan jasmani. Ada satu misteri isi ilahi yang sangat mulia dalam diri Yesus yang harus dilihat dengan mata iman. Yang keempat, saudara, ada yang ke-32 sampai dengan 33. Ada satu tanda petunjuk ilahi, di mana Roh Kudus memberikan kepada Yohanes untuk bisa melihat. Lalu di dalam diri Yesus petunjuk itu mengarahkan dan menyaksikan bahwa Yesus itu dipenuhi Roh Kudus. Kita bisa mengenal Yesus dari pewahyuan Allah, petunjuk Allah. Untuk membedakan Yesus berbeda dari semua yang lain. Kita harus membedakan dari semua klaim-klaim kemutlakan daripada pengutusan-utusan Allah atau yang bersifat ilahi. Atau utusan yang dari ilahi. Ada sesuatu yang dari semua Yesus memiliki keunikan, supremasi yang berbeda. Yang kelima, saudara, Yohanes menyaksikan bahwa ada satu hal yang sangat unik, sangat spesial di dalam satu berkat besar yang kita terima dalam Yesus Kristus. Itu bahwa Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Inilah satu anugerah besar di dalam zaman akhir yang datang melalui kehadiran Yesus Kristus, Mesias yang membawa kerajaan Allah datang. Dia membaptis dengan Roh Kudus. Yang keenam, saudara, Yohanes Pembaptis menyaksikan bahwa sungguh Yesus Kristus adalah anak Allah. Suatu pengakuan yang sangat penting sekali. Nah, saudara, apa yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis ini adalah sangat luar biasa dan menakjubkan. Sebagian yang kita dengarkan bagi kita yang sudah biasa dengan iman Kristen, kita mungkin cukup familiar. Khususnya kita yang dari gereja-gereja yang Injili, gereja-gereja Reform, gereja-gereja yang mempertahankan, yang memelihara iman. Hal ini adalah hal yang begitu penting. Tetapi saudara, kalau kita mau merujuk kepada sejarah, teologi, doktrin, bagaimana ini muncul daripada Yohanes Pembaptis, maka inilah sangat luar biasa. Bagaimana seorang Yohanes Pembaptis, dia sudah berbicara mengenai kristologi yang begitu agung, yang begitu tinggi, yang begitu maju. Nah, saudara, ada begitu banyak orang belajar teologi berpuluh-puluh tahun, tapi tidak memahami. Mereka yang studi mempelajari kitab, tetapi mereka tidak bisa melihat. Saudara, banyak orang bertanya-tanya karena itu.
Bagaimana mungkin Yohanes sudah punya teologi kristologi yang begitu hebat dan begitu maju? Padahal murid-murid Yesus perlu waktu lama dan begitu susah payah untuk mengerti mengenai kristologi. Lalu satu lagi, yaitu Yohanes sendiri pernah satu kali mengalami satu semacam keraguan dan mengutus muridnya untuk pergi kepada Yesus untuk bertanya, "Engkaukah yang akan datang itu?" Kalau begitu, apakah jawab kita? Saudara, ada beberapa alasan kenapa apa yang dicatat oleh Alkitab bukanlah satu karangan-karangan mengada-ada, tapi sesuatu yang dicatat dengan satu kebenaran faktual. Ada 3 hal yang saya bisa memberikan alasan kenapa kita mempercayai dari awal Yohanes Pembaptis sudah memiliki pengertian yang begitu luar biasa. Pertama, dia punya konsep yang begitu luar biasa sejak awal karena dia sudah dipersiapkan dan mempersiapkan diri. Dia adalah seorang yang dipersiapkan dan sejak dari awal dia tuh sudah belajar. Karena memang dia dikhususkan untuk menjadi seorang nabi Tuhan. Dan bapaknya waktu bayi ini lahir sudah tahu. Dia punya konsep yang begitu hebat, begitu tinggi. Karena memang dialah yang ditugaskan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan menuntun dengan rohnya untuk mengerti firman. Dan dia mungkin adalah seorang yang bertumbuh di dalam satu komunitas Qumran, di mana mereka belajar banyak hal yang sangat penting di dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan. Satu hal yang mungkin lebih masuk akal kita dengan jelas, saudara. Mari kita perhatikan. Yaitu ketika Yohanes di dalam masa puncak ketenaran dan luar biasa orang dari berbagai tempat datang mendengarkan dia. Dan dia begitu hebat dan dipuji oleh Tuhan. Waktu itu muridnya itu meninggalkan dia, pergi mengikuti seorang pengkhotbah yang baru muncul, namanya Yesus. Apa alasan muridnya meninggalkan gurunya yang begitu luar biasa, lalu mengikuti seorang pengkhotbah yang baru muncul, yang baru memulai pelayanan? Itu karena kesaksian Yohanes Pembaptis. Karena dia jelas bahwa inilah orang yang aku tidak kenal, tetapi Tuhan memberi aku tahu bahwa ini Mesias. Saudara, yang ketiga, saudara, konsep yang tinggi kesaksian Yohanes tentang satu kristologi yang luar biasa tentang Yesus, itu bukan berarti bahwa ketika dia bisa merujuk dengan benar, berbicara dengan benar, bersaksi dengan benar, dan kristologi yang begitu tinggi tentang Kristus, bukan berarti bahwa dia langsung sudah sempurna di dalam pengertiannya. Kita kasih analogi, saudara. Ketika Petrus mengaku Yesus di Kaisaria Filipi bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi, dia mengaku dengan benar. Tuhan Yesus Kristus mengkonfirmasi bahwa ini adalah dari Bapa, dari Allah yang memberi engkau pernyataan ini. Dan very true. Bahkan Yesus luar biasa mengatakan di atas batu karang inilah aku mendirikan gerejaku. Tapi pengertian Petrus belum sempurna. Karena setelah itu dia akan tidak sulit untuk memahami Yesus yang akan menderita dan mati. Sehingga dia menarik Yesus untuk menegur Yesus. Jangan kau pergi lalu mati secara begitu mengenaskan. Saudara, demikian juga pernah ada Kayafas memberi nubuat sebagai imam besar. Tapi ngertinya sangat jauh lebih tidak benar. Ketika dia mengatakan lebih baik satu orang mati bagi semua. Dia bernubuat benar, ngertinya tidak. Tetapi beda dengan Petrus. Petrus ngertinya benar, tapi tidak mendalam. Perlu terus dikoreksi. Yohanes telah dipersiapkan. Dia memiliki kelebihan, bahkan sebelum pelayanan Yesus, dia sudah mendapatkan semua pengetahuan penting. Tapi bukan berarti sudah sempurna. Kita di dalam warisan teologi bisa belajar lebih baik, tapi belum tentu punya kedalaman yang sungguh-sungguh seperti orang-orang saleh di dalam Alkitab. Walaupun kadang secara teologi bacaan mereka tidak banyak, tapi punya iman yang tulus. Antara keluasan, antara kesejatian, antara kedalaman, semua memiliki aspek-aspek yang tersendiri.
Maka kita melihat di sini bahwa Yohanes Pembaptis, kita percaya dia telah bersaksi dengan luar biasa tentang kristologi Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang dia saksikan. Sekarang yang pertama kita lihat di dalam ayat yang 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Lihatlah anak domba Allah. Saudara, ada satu lukisan daripada Matthias Grunwald yang sangat luar biasa. Yesus Kristus dengan penuh dengan bisul, dengan banyak sekali bisul ataupun kayak kusta begitu. Lalu tersalib memikul dosa kita. Lalu ada Yohanes Pembaptis menunjuk dan di bawahnya ada seekor anak domba, ada tetes darah. Lalu juga di sampingnya ada Yohanes penulis, lalu ada Maria, lalu kemudian yang menopang Maria yang begitu bersusah hati. Inilah Yohanes yang melintasi zaman, melintasi waktu. Dia sudah mati, tapi dia memberi kesaksian. Yesus yang tersalib adalah anak domba Allah. Handel memakai ayat ini membuat satu nyanyian di dalam oratorionya. Behold the Lamb of God, behold the Lamb of God. Atau ada juga lagu yang sangat indah seperti Agnus Dei. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Anak domba Allah, dialah yang menghapuskan dosa dunia. Saudara, dari seluruh kitab di dalam Alkitab, kalimat pengakuan Yohanes Pembaptis ini merupakan sesuatu pengakuan, kesaksian yang sangat penting dengan kandungan teologi yang begitu dalam, yang menyatakan jantung inti dari Injil, yang merupakan bagian sentral, yang begitu sentral di dalam pelayanan dan misi Yesus. Di dalam pelayanan Yesus kita melihat bahwa dia memulai dan dia memberi dasar pelayanan, pengajaran, mujizat, nubuat, semua. Setelah orang makin mengenal dia, nanti dia mulai lebih membuka kemudian bahwa dia adalah akan melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia kemudian ketika makin mendekat kepada sengsaranya, dia membukakan bahwa dia akan menderita, dia akan mati, menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, maka apa yang Yohanes sampaikan sejak awal adalah suatu pengertian doktrin yang luar biasa. Saudara, apa yang disampaikan Yohanes bukan hal baru. Ciri iman Kristen adalah bahwa bukan satu orang tiba-tiba datang mengaku dia dapat wahyu, lalu dia membuat satu sistem tersendiri. Tapi seluruh Alkitab dari perjanjian lama, dari Musa 1500 tahun yang lalu sampai kemudian kepada kitab terakhir Wahyu, mungkin sekitar 1500 atau 600 tahun, dengan seluruh penulis, begitu banyak penulis, mereka itu dipimpin oleh satu penulis utama, yaitu Roh Kudus. Ada satu sistem doktrinal yang begitu menyatu, yang kohesif, yang menjadi kesatuan yang utuh. Itu bahwa ada satu doktrin yang maha penting dalam seluruh kitab suci. Satu wahyu ilahi yang diberikan sejak manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden. Itu bahwa ada satu dosa yang begitu merusak, yang begitu menghancurkan. Seluruh dunia menjadi rusak, kehidupan moral dan rohani menjadi rusak. Sehingga manusia terus terjual di dalam dosa, kemudian mengalami hukuman demi hukuman. Pernah mengalami satu pemusnahan. Hanya belas kasihan Tuhan di dalam kesetiaan janjinya yang tidak mungkin gagal. Maka manusia ada pengharapan untuk keselamatan. Tapi itu pun bukan dari usaha dan kemampuan manusia. Tapi bahwa ada suatu pekerjaan Tuhan, pertolongan. Dan pertolongan itu adalah melalui satu juru selamat. Dan juru selamat itu bukan manusia. Karena manusia itu di dalam semua kesalehan mereka, mereka pun mengalami akan bagaimana dosa menggerogoti dan melemahkan mereka. Abraham bersalah, Musa pernah berdosa, Daud pernah begitu keji, Salomo yang begitu berhikmat juga memiliki kesalahan. Banyak orang saleh, semua bersalah. Jadi saya mengatakan kesalahan manusia itu, kesalehan kami seperti kain kotor. Saudara, inilah manusia. Seluruh sistem agama rusak dari dalam.
Tidak ada yang tidak bersalah, tidak ada yang tidak berdosa. Semua manusia punya kecenderungan kepada yang jahat sejak kecil. Kita membutuhkan satu pertolongan. Paulus kemudian mengatakan bahwa aku ingin melakukan yang baik, tetapi yang tidak baik yang aku lakukan. Ada suatu kuasa, ada suatu kedagingan yang sepertinya memenjarakan, menguasai aku. Aku diperbudak oleh dosa. Siapa yang bisa menolong aku? Itulah sebabnya ada suatu janji yang begitu sentral yang dibutuhkan bukan hanya oleh umat Israel, tapi seluruh umat manusia. Itu bahwa ada satu janji penebus juru selamat yang Tuhan sediakan bagi umat manusia yang telah diberikan sebelum ada agama-agama. Tapi diberikan kepada ibu kita yang pertama, Hawa. Dari keturunan perempuan akan lahir dia yang akan meremukan kepala si ular tua, si jahat, yaitu iblis. Inilah yang pengharapan. Inilah yang ketika belum tergenapi, para nabi itu mengeluh dengan putus asa. Bagaimana pengajaran-pengajaran itu tidak mau didengarkan oleh umat. Bagaimana umat itu begitu bodoh, begitu lemah, memilih apa yang tidak benar untuk merusak diri mereka. Maka di dalam kondisi begitu susah, Tuhan menjanjikan satu anugerah kafanan baru. Dan ketika Mesias datang, dia akan menebus dosa kita dengan dia mati supaya kita diselamatkan. Di dalam sistem seperti yang di Tuhan tetapkan, sistem ibadah, satu korban mati supaya umat boleh diampuni dan diterima oleh Tuhan. Yang kedua, dia akan mencurahkan Roh Kudus. Semua ini merupakan sistem yang dari perjanjian lama, dari kitab Musa begitu jelas. Waktu zaman Tuhan Yesus sistem korban masih dijalankan. Masih, dan itu adalah suatu kebenaran yang langgeng di dalam Alkitab perjanjian lama. Dan melalui Yesus Kristus digenapkan dalam arti yang rohani. Ialah jantung dari seluruh Alkitab, yaitu bagaimana dosa yang menjadi masalah besar, bagaimana itu diselesaikan di dalam Yesus Kristus. Tapi sayang saudara, semuanya itu tersembunyi. Semua itu ada, tetapi tersembunyi. Orang-orang Israel melaksanakan semua sistem korban, menerapkan. Itu penting bagi mereka. Tetapi Yohaneslah yang sangat mengerti. Orang bisa mempelajari ada begitu ratusan banyak doktrin dan kehilangan benang merah. Sampai kemudian sistem agama mereka kehilangan esensi. Inilah yang juga terjadi di dalam abad-abad kegelapan. Injil menjadi hilang. Karena tersembunyi muncullah sesuatu sistem agama Tauratisme yang menjadikan manusia tertindih di dalam dosa. Salah fokus, salah penekanan. Maka kita sangat anggap luar biasa. Kenapa Yohanes punya kedudukan begitu penting? Karena dia tokoh luar biasa. Dia disiapkan Tuhan. Dia bersaksi. Dan apa yang dia sampaikan itu begitu luar biasa. Tentang Yesus Kristus. Hal ini kita sangat bersyukur. Bahwa dia memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah. Dan bagaimana di dalam seluruh sistem penebusan, di dalam seluruh kitab Musa, di dalam kitab Keluaran, Imamat, dan juga Ulangan. Bagaimana Yesus adalah korban penebus dosa, korban pendamaian. Dialah yang menjadi domba jantan yang tersangkut ketika Ishak akan disembelih. Tetapi diselamatkan karena domba yang disiapkan oleh Tuhan. Sehingga inilah yang menjadi semacam sesuatu petunjuk tentang Yesus yang akan menggantikan kita. Yesus itulah domba yang disebutkan oleh Yeremia sebagai the gentle sheep. Sebagai domba, the gentle lamb. Domba yang jinak, bahasa Indonesia, yang akan menanggung dosa kita. Atau lebih dahsyat, Yesus itulah hamba Tuhan yang di dalam Yesaya pasal 52, 13 sampai 53 ayat 12. Yang di dalam ayat ke-7 dikatakan bahwa dia itu seperti domba yang dibawa kepada pembantaian. Dan dia begitu diam, begitu keluh, tidak bereaksi atau melawan, membiarkan dirinya untuk dihancurkan sebagai korban penebus dosa.
Yesus adalah anak perempuan di dalam Taman Eden yang telah dinubuatkan itu, yang melalui kematiannya pekerjaan setan itu dihancurkan. Saudara, Yohanes adalah seorang teolog yang besar. Seorang maha guru, profesor, jenius cemerlang yang memiliki pemikiran teologi yang sangat maju melampaui pemikiran para ahli pada umumnya. Dia berpikir out of the box. Saudara, kalau di dalam studi tinggi, maka Yohanes Pembaptis itu sudah mendapatkan PhD. Tapi di antara mereka mendapatkan PhD, banyak PhD biasa. Tapi dia akan menjadi seorang PhD yang pikirannya akan menjadi sesuatu meledak. Menjadi sesuatu yang begitu mencerahkan, kontribusi yang luar biasa cemerlang. Dan dia mungkin akan mendapatkan penghargaan sebagai seorang teolog jenius. Memikirkan sesuatu yang orang lain tidak berpikirkan. Menemukan inti pemikiran, pengajaran Alkitab. Kalau dia adalah seorang teolog atau seorang filsuf, maka dialah seorang yang membuat satu school of thought. Seorang yang membuka satu aliran pemikiran yang begitu mencerahkan. Luar biasa sekali. Dan dia dari awal sudah menunjukkan satu kebenaran begitu luar biasa. Inilah alasan dia seorang yang dipilih dan diutus. Seorang yang diutus membicarakan mengenai Kristus harus jelas teologianya. Begitu tepat, begitu dalam. Begitu membawa orang untuk mengenal Yesus dengan tepat. Saudara, profesor, teolog, para sarjana kita, para pendeta, para pengajar firman, ketika mengajarkan firman, syaratnya harus punya pengertian doktrin yang benar dan baik, dan penuh anugerah Tuhan. Supaya melalui pengajaran membangun iman, membawa orang kepada pengenalan akan Tuhan dan mengalami anugerah, kasih karunia, keselamatan, kebenaran dalam Yesus Kristus. Bukan seorang yang melalui mereka justru dibawa, disesatkan. Sangat sedih sekali saudara, ketika ada seorang anak pendeta, cucu pendeta. Dari kecil begitu manis dan baik. Lalu waktu dia menjadi dewasa, umur belasan tahun, dia pergi sekolah teologi. Di sana dia belajar teologi. Di tengah-tengah belajar teologi, dia punya guru-guru yang liberal, yang tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya kitab, pakai akal budi mereka. Mereka telah kehilangan fokus, kehilangan kebenaran, tidak bisa mengenal Yesus dengan tepat. Akibatnya pemuda ini yang punya satu sikap yang sebenarnya banyak hal yang cukup baik, tapi salah jalan. Dia dalam pergumulannya mengatakan, kalau Kristus Allah benar, Allah juru selamat, aku akan mengabdi sepenuh hati untuk dia. Tapi kalau saya menemukan bahwa itu tidak benar, tidak ada Allah, aku akan melawan dengan sehabis-habisnya. Sayang dia memilih yang kedua, yang salah. Namanya lah Friedrich Nietzsche. Kalau saja dia ketemu sama dosen-dosen yang baik. Kalau saja dia ketemu sama Yohanes Pembaptis, orang-orang yang para sarjana, para pengajar firman yang penuh kasih karunia, penuh iman. Dia akan dibawa untuk dengan sepenuh jiwa melayani Tuhan. Mengabarkan Injil, mengabarkan kebenaran, mendidik orang, membangun. Guru-guru yang tidak beriman, yang tidak mengerti firman. Mereka itu menjadi sesuatu yang sangat menjadi batu sandungan. Demikian juga saudara, kalau ketika kita sebagai umat percaya, kita ikut Tuhan, kita orang Kristen. Apakah kita telah melihat kebenaran, kemuliaan di dalam Yesus Kristus? Sudahkah kita melihat satu keagungan, anugerah, keselamatan, penebusan di dalam darah anak Allah? Dan kita mengalami hidup kita dibasuh dari segala dosa. Mengalami kasih karunia. Sudahkah kita dibasuh dalam darah Yesus dan mengalami kasih karunia sehingga dunia melihat Kristus di dalam diri kita. Behold the Lamb of God. Bukan cuma ngomong, tapi kesaksian dari pribadi yang mengalami Roh Kudus ada dalam dirinya. Dan dialah seorang yang dipuji oleh Tuhan. Saudara, agama bukan sesuatu omong-omong kosong. Bukan suatu wacana-wacana kosong. Tapi satu pergumulan hidup, pergumulan mencari kebenaran, menghidupinya dalam perjuangan hidup manusia untuk mendapatkan arti, untuk bagaimana mengatasi segala problem kelemahan, problem hidup kita. Sehingga iman membawa kita pada kemenangan, kekuatan. Hidup ini susah, tapi iman memberi kita kemenangan. Biar kita boleh sungguh mengenal Kristus, karena itu yang mengubah semuanya.
Kita melihat ke dalam ayat yang ke-30, saudara. Dialah yang kumaksudkan ketika aku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Yohanes lahir kira-kira 6 bulan lebih tua daripada Yesus. Tapi dia berkata bahwa Yesus lebih dulu ada daripada dia. Jadi ada sesuatu yang bertolak belakang antara kronologis, Yesus itu lebih muda. Tapi dia mengatakan, aku lebih tua dari Yesus secara usia jasmani lahir. Tapi Yesus lebih tua, lebih senior dari saya secara eksistensi. Saudara, kita memahaminya itu sebagai pra-eksistensi. Dia mengatakan, sebab dia telah ada sebelum aku. Dari seluruh orang yang pernah hidup dalam dunia, maka Yesus berkali-kali menyatakan sesuatu yang sangat penting. Itu bahwa sebelum dia ada di dalam dunia, berjalan melayani di Palestina, di Galilea dan di Yerusalem, di Yudea. Maka dia itu sudah ada. Dia sudah ada bersama dengan Bapa. Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Dan dia telah berkarya. Dia menopang segala sesuatu. Saudara, ini merupakan satu yang sangat penting. Yohanes melihat melampaui fenomena, melihat melampaui apa yang kelihatan. Siap kita manusia harus bisa melihat hal ini. Hidup ini ada banyak kebenaran. Hidup ini ada banyak hal yang kalau kita hanya begitu dangkal melihat segala sesuatu secara jasmani, kita akan banyak tertipu. Ada banyak hal, ada banyak ide, ada banyak pemikiran, ada banyak konsep-konsep. Ada banyak hal yang melampaui daripada yang kelihatan. Hidup sekedar makan dan minum. Nah, kita harus melihat kebenaran-kebenaran itu karena itulah yang akan mempengaruhi manusia. Paulus berkata bahwa dulu kami menilai Kristus secara jasmani. Dan itu membuat saya rusak. Kurang ajar, melawan Tuhan. Kebalik, tujuan melayani Tuhan. Tapi justru aku melawan Tuhan. Sekarang kami tidak lagi menilai Kristus dengan cara gitu. Kami melihat dengan iman. Seperti itulah saudara, kita harus mengenal Tuhan. Membuka diri kita kepada kebenaran. Menjauh diri kita daripada bahaya-bahaya disesatkan oleh si jahat. Dengan semua pewahyuan, mimpi-mimpi yang bukan berasal dari Tuhan. Saudara, Yohanes mengenal Yesus secara benar. Karena dia mendapatkan bimbingan dari Tuhan. Tapi dengan dia mengenal pribadi dengan benar inilah, dia punya dasar tentang kenapa Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapuskan dosa manusia itu menjadi sesuatu yang begitu kuat dan begitu penting. Saudara, Anda tidak bisa percaya kepada darah Yesus, penebusan Yesus, kalau Anda tidak mengenal Kristus secara benar, Allah yang inkarnasi, dan ketika dia inkarnasi, maka seluruh filsafat dan etika manusia itu menjadi runtuh. Karena jikalau Allah harus datang menjadi tabib kita, berarti semua usaha perjuangan manusia untuk hidup benar, hidup diselamatkan, itu pasti gagal. Dan hanya mimpi-mimpi kosong. Karena ketika dia datang, kita punya masalah sangat besar. Dan ketika dia mati menebus kita, maka ada anugerah yang begitu luar biasa yang kita harus kenal dia dan karyanya untuk kita beroleh keselamatan. Dan hanya dalam Yesus Kristus kita mendapatkan keselamatan, penebusan yang final, yang sempurna. Ini dua hal yang begitu penting. Apa yang Kristus lakukan. Siapa di belakang Yesus pribadinya. Ini dasar karya keselamatannya. Saudara, dalam ayat ke-31 sampai dengan 33. Dalam 3 ayat ini kita mendapatkan beberapa poin. Yang pertama, saudara, Yohanes mengatakan bahwa aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Dia mengenal dia sebagai sepupu. Masih ada hubungan. Ya. Kemungkinankah, kita tidak tahu. Maria itu garis keturunan dari imam atau dari garis keturunan Daud. Kita tidak mempunyai satu kejelasan, hanya bisa menafsirkan. Tetapi kelihatannya mereka itu ada hubungan atau mereka itu saling kenal, sangat saling kenal. Yohanes pasti tahu
tentang Yesus, Yesus tahu Yohanes. Keluarga mereka tuh saling tahu, saling kenal. Bahkan Maria pernah datang dan tinggal bersama dengan Elizabeth dan Zakaria. Pasti itu relasi yang cukup dekat. Tapi saudara, Yohanes mengatakan, aku mulanya tidak kenal dia. Di sini kita belajar bahwa di dalam diri Yesus itu ada sesuatu yang melampaui yang kelihatan secara jasmani. Di dalam diri Yesus ada satu misteri ilahi. Ada satu kualitas tersembunyi. Ada sesuatu yang bersifat ilahi. Yang kalau hanya melihat secara kasat mata, maka kita akan kecewa seperti banyak orang yang kecewa karena mengenal Yesus secara keliru. Pengenalan yang menyesatkan. Oh, kami kenal dialah anak Yusuf, dia anak Maria. Kami kenal saudaranya. Pengenalan itu justru membuat mereka meremehkan, anggap Yesus sama seperti mereka. Padahal Yesus melampaui itu. Saudara, ada satu hiddenness of Christ. Ada satu hiddenness seperti Allah itu Allah bersifat hidden, tersembunyi, melampaui yang kita kenal. Demikian juga dalam diri Yesus, dia inkarnasi dan ada kemuliaan yang tak terbatas. Di dalam orang mengenal satu pribadi Yesus yang berjalan di Palestina pada zaman pemerintahan adanya wali negeri Pilatus, ada Kayafas dan sebagainya di dalam momen historis. Tapi dia melampaui itu, yang kekal masuk dalam kesementaraan. Pencipta sejarah masuk ke dalam sejarah. Biarlah kita boleh seperti yang dikatakan Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Kami telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan itu yang kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan melalui dia kita boleh mengalami anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia. Dan melaluinya kita boleh melihat, mengenal Allah, bahkan lebih dari itu. Rupa Allah boleh wujud dalam diri kita. Ketika dia mentransformasi kita. Saudara, kita harus mengenal Yesus melampaui semua batasan-batasan yang kita kenakan kepada karena kesalahan, kelemahan, keterbatasan kita. Yesus melampaui daripada apa yang kita kenal sebagai manusia. Bahkan setelah kita mengenal Kristus, kita dapat mengenal diri dengan benar, dengan proporsional, dengan penuh anugerah. Kalau Yesus penuh misteri ilahi, dan orang sulit mengenal dia, karena ada satu hiddenness, ada satu ketersembunyian. Dia datang dalam satu rupa manusia, hamba, rendah hati, yang bisa dilawan, dimusuhi, dan disalibkan. Yang bisa membuat orang bisa kecewa sama dia. Tapi berbahagialah orang yang tidak menolak dia. Yang bisa melihat anugerahnya. Betapa mulianya ketika penjahat yang disalib bersama dengan dia. Melihat wajah yang hancur. Seorang yang sudah habis. Seorang yang akan mati. Dari mereka bertiga Yesus menjadi objek permusuhan yang lebih-lebih. Tetapi dia melihat dengan mata iman. Dan kita melihat betapa mulianya iman penjahat itu. Dan kepadanya Tuhan mengucapkan kalimat-kalimat yang luar biasa. Pada hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus Allah. Kita harus punya iman seperti itu. Kita hidup dalam dunia dalam kesementaraan. Kita akan ditekan dalam kesementaraan. Dunia akan menyeret kita ke bawah. Untuk duniawi bahkan rendah. Kita akan berebutan seperti hewan. Di dalam segala kedagingan, dalam kebinatangan, di dalam segala kepicikan kita. Tapi manusia-manusia unggul melintasi, melampaui, mau transcend semua sifat-sifat rendah ini. Nah, dengan nilai-nilai yang baik mereka menjadi hidup mulia. Kita dalam iman pada Yesus akan berjejak melangkah di dalam langkah ini. Ini akan membuat hidup kita boleh sekali dan singkat. Tapi dibawa dalam kemuliaan. Biar kita boleh melihat Kristus dan ditransformasi serupa dengan dia. Berikutnya saudara, di dalam 3 ayat ini kita belajar bagian kedua adalah bagaimana Yohanes yang tidak mengenal Yesus bisa mengenal dia. Dia mengatakan pada mulanya aku juga tidak kenal dia, tetapi dia mengutus aku dan dia tetap taat. Dia menjalankan, dia mendapatkan wahyu, dia mendapatkan perintah, tapi tidak semua teologi dia sudah selesai. Dia masih ongoing belajar.
sambil ketika penyingkapan-penyingkapan diberikan, dia makin mengetahui. Seorang yang melayani harus ada suatu kebenaran yang dia pegang yang benar. Tapi bukan berarti stop dan berhenti. Karena masih ada penyingkapan-penyingkapan yang terus akan diberikan. Dan dia diberi petunjuk. Kalau you melihat dia yang kepadanya Roh Kudus turun dan hinggap, tinggal atau hinggap di atasnya. Kenalalah, ketahuilah, dialah itu Mesias yang akan datang, yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ini berarti bahwa Yohanes bisa mengenal Yesus Mesias itu, dia yang akan datang itu, dia yang begitu mulia itu, dia yang memiliki sesuatu misteri ilahi yang akan terus disingkapkan, yang melampaui pemikirannya itu, tapi diberikan oleh dia kepada dia. Maka saudara, dia bisa mengenal Yesuslah karena mendapat petunjuk, mendapatkan penyingkapan, mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita manusia terbatas. Kita Allah hidup dengan suatu kuasa di atas kita. Dengan petunjuk di atas kita. Bukan mengandalkan rasio, penalaran, pengalaman, atau semua yang kita itu terbatas. Seorang bisa melintasi, melampaui, transcend setiap keterbatasan kita jika kita terkait dengan suatu kuasa, hikmat yang melampaui kita. Inilah yang menjadikan kita manusia rohani. Kita harus hidup seperti demikian. Dan Yohanes bisa mengenal Yesus karena penyingkapan. Dulu saya suka membaca, kemudian menyukai filsafat. Kemudian saya mempelajari kitab. Sebagian mempelajari kitab, suatu hari bosan. Karena tidak mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Alkitab. Tapi kemudian orang-orang yang diberkati, mereka menemukan bahwa di dalam Alkitab melampaui filsafat, pemikir-pemikiran terbaik dari dunia. Dan mereka yang meraba-raba. Karena dalam Alkitab memberikan suatu filsafat, satu kuasa anugerah, satu hidup yang penuh dengan anugerah. Saya bersyukur ketika mengupas Alkitab dalam satu kesempatan, anak saya bisa mengucapkan satu komentar. Ternyata Alkitab itu begitu menarik. Saya rindu setiap kita boleh mengalami itu. Melihat dalam Alkitab yang kita baca, yang kadang kisah-kisah itu begitu singkat. Di dalamnya itu ada kedalaman yang membuat para pengkhotbah itu menguraikan dengan begitu luar biasa. Inilah yang menjadikan orang mendapatkan anugerah. Saudara, yang berikutnya, yang ketiga dari 3 ayat ini, ya, yaitu bahwa Yohanes mengatakan pelayanan Yesus dikaitkan dengan Roh Kudus. Dia penuh Roh Kudus. Roh Kudus hinggap atas dirinya. Yesus lahir dari Roh Kudus. Yesus melayani dengan penuh kuasa Roh Kudus. Dan Yesus adalah yang akan mengaruniakan Roh Kudus kepada umat manusia. Nah, inilah berkat yang besar. Dan ini muncul dari mulut Yohanes. Aku membaptis dengan air, tetapi dia yang datang setelah aku, dia yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan ini merupakan satu karunia akhir zaman, satu berkat keselamatan. Artinya seorang yang telah dibawa masuk ke dalam satu persekutuan yang baru. Yohanes bukanlah inti. Yohanes bukanlah yang menjadi pokok keselamatan. Yohanes yang mengantar kepada Yesus. Yesus itulah yang menjadi objek iman. Yesus itulah yang menjadi pengejawantahan kehadiran Allah dan kasih karunia di dalam karyanya, kematiannya. Melalui dialah orang sampai kepada Bapa. Dan melalui anugerah penebusan Yesus, kita diberikan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan ke dalam diri kita dengan satu karunia yang berlimpah-limpah. Bukan waktunya sekarang kita membahas mengenai pengaruniaan Roh Kudus. Beberapa waktu lalu kita belajar tentang ketika hari Pentakosta, kita belajar sedikit tentang peran Roh Kudus, hidup orang Kristen yang mengandalkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita mati. Tanpa Roh Kudus kita lemah. Dan karunia Roh Kudus itu diberikan hanya oleh Yesus. Itu yang menjadikan orang Kristen beda. Orang Kristen berkemenangan. Inilah hal yang sangat penting. Dan di dalam ayat yang ke-34, Yohanes menutup dengan satu confession. Ia inilah anak Allah.
biarlah hidup kita setelah pengenalan yang benar, kita boleh mengaku Yesus itulah anak Allah. Yesus itulah Tuhan. Yesus itulah Mesias. Yesus itulah yang menjadi panglimaku. Yesus itulah harta, my portion, warisanku. Yesus itulah segala-galanya bagiku. Dan aku mau menunjukkan itu di dalam hidupku. Saudara, Yohanes kemudian penuh setia melayani, bersaksi. Waktunya tiba jadi penggal kepala. Dan dia sangat mulia. Banyak orang Kristen yang menemukan kemuliaan Kristus, kebenaran dalam Kristus, kasih karunia dalam Yesus Kristus. Mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami banyak sekali tekanan, mengancam mereka untuk meninggalkan iman mereka. Tapi mereka tidak bisa meninggalkan iman. Mereka tidak menyayangkan nyawa mereka karena Kristus lebih berharga. Dan mereka mengaku Yesus itu Tuhan dan mereka siap untuk mempertaruhkan dengan nyawa mereka. Saudara, ada sebagian orang harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk menunjukkan iman. Tapi bagi kita mungkin bukan hanya mempertaruhkan nyawa kita sebagai satu sabungan, sebagai satu tuntutan untuk kita menunjukkan iman. Tapi bagi sebagian orang tidak kalah sulitnya lah hidup kita. Kadang lebih mudah mati bagi Tuhan daripada hidup bagi Tuhan. Biar hidup kita boleh menyatakan bahwa kita adalah orang yang meninggikan Kristus sebagai Tuhan. Mengakui dia sebagai Allah, sebagai juru selamat. Dan mari kita tunjukkan itu di dalam hidup kita, kelakuan kita, setiap aspek kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh seperti Yohanes yang setia, saksi Kristus yang setia. Karena dari 7 saksi itu, maka saksi yang ketujuh adalah para murid yang menyaksikan Tuhan. Saudara, ada satu hal yang menyedihkan saya, yaitu kenapa ya dunia sekarang itu sangat antipati kepada bukan hanya agama, tapi kepada kekristenan. Jumlah orang yang menjadi makin tidak berafiliasi dengan gereja dan iman Kristen, atau mengaku diri mereka itu ateis, agnostis, itu makin banyak. Jumlah mereka tambah banyak dan mungkin telah mengalahkan angka-angka orang Kristen. Sebagian itu dari gereja, selain dari agama lain. Saudara, kenapa itu terjadi? Karena mungkin kesaksian Kristen gereja itu menjadi satu batu sandungan. Mereka tidak melihat keindahan, kemuliaan Kristus. Saya rindu anak-anak kita, generasi berikutnya, ada suatu kebangunan melihat satu wajah terang, kemuliaan Kristus, dan mengalami anugerah Tuhan. Biarlah kita juga boleh menyatakan satu kesaksian yang indah di dalam kemuliaan Kristus yang membuat kita kagum, takjub, bersembah sujud, dan menaruh hidup kita, mati hidup kita untuk menyaksikan bahwa dialah Tuhan, dialah anak Allah, dialah juru selamat, dialah panglima, dan all in our life. Tuhan memberkati kita seperti Yohanes setia, saksi Kristus yang setia. Kita juga boleh menjadi saksi Kristus yang setia. Mari pertama-tama kita mengalami inti kesaksian itu. Mengalami anugerah Tuhan. Baru anugerah itu memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya kebenaran-Mu menolong kami. Kami makhluk yang begitu lemah, kami banyak salah, kami banyak untrue, kami banyak tidak sejati. Kami ada banyak sekali kekurangan. Tidak ada yang tidak digerogoti oleh dosa. Ada banyak kepalsuan. Ada begitu banyak kedagingan. Bagaimana kami bisa benar? Kami butuh satu-satunya juru selamat yang Kau kirim. Pribadi Allah yang inkarnasi. Satu-satunya yang ditentukan menjadi juru selamat. Yang mampu untuk menebus kami dari dosa. Yang melepaskan dari kuasa kejahatan. Yang melalui darah-Mu yang kudus dan berkuasa memberi kami lahir baru. Melalui pemberian Roh-Mu yang kudus. Terus memberi kami hidup baru. Memberi kami satu hidup kekuatan untuk boleh mengalami transformasi sampai rupa Kristus. Rupa Allah nyata dalam diri kami. Inilah pergumulan manusia yang terpenting. Manusia berjuang, mencari makna, berkarya untuk menjadi sesuatu, mencapai sesuatu. Tetapi apa yang kami sedang bahas, itulah yang
merupakan esensi terpenting. Untuk apa kami memiliki seluruh harta dunia, tapi kehilangan jiwa, nyawa kami? Segala sesuatu tidak akan kami bawa ke akhirat nanti. Tapi kami menjadi apa? Itulah yang akan kami bawa. Dan karya terindah, bagaimana ketika kami dibentuk, kami ditransformasi sampai wujud Kristus nyata dalam diri kami. Yang dinyatakan dalam pengakuan iman kami, perbuatan kami, ibadah kami, dalam setiap aspek kehidupan kami, menyatakan, menyaksikan Kristus dan kemuliaannya dan kasih karunia-Nya. Terima kasih Bapa, tolong kami tidak menjadi pendengar firman yang akan dihukum, tetapi menerima kebenaran yang penuh anugerah, menguatkan kami, mentransformasi kami, mengangkat kami ke dalam kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkannya bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari tiba waktunya kita menaikkan pujian lagu keempat. Kita menaikkan pujian lagu I'll Tell the World That I'm a Christian. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sambil kita kumpulkan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita boleh bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan di dalam gereja kita. Dan walaupun tidak ada kantong kolekte yang dihadirkan di muka kita, kita boleh tetap setia rutin memberikan persembahan kita bagi pekerjaan di dalam gereja kita bersama-sama. Tuhan memberkati. I'll tell the world that I'm a Christian. Kabarkan Kristus. Beritakanlah Tuhan penebus, beritakanlah kasih Allah, beritakan Yesus anak Allah hingga ke ujung dunia. Roh Kudus yang sadarkanku pulang ke Bapa Maha Murah. Sucikan hatiku selalu agar berguna bagi Tuhan. Banyak orang di lembah dosa meregang nyawa keluh kesah. Putuslah ku sedia pergi memasukkan nama Tuhan. I tell the world that I'm a Christian. I'm not ashamed, His name to bear. I tell the world that I'm a Christian. I'll take Him with me anywhere. I'll tell the world how Jesus saved me and how He gave me a life brand new. And I know that if you trust Him, then all He give me, He'll give to you. I tell the world that He's my Savior. No other one could love me so. My life, my all is His forever. And where He leads me, I will go. And where He leads me, I will go. Kemanapun Dia memimpin aku mau taat. Kita akan bersama-sama berdoa, bersyukur untuk persembahan. Saya persilakan Saudara David akan memimpin kita dalam doa syukur persembahan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa.
Puji syukur bagimu Tuhan sekali lagi karena memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan, kiranya Kau berkenan untuk persembahan kami ini, dan kiranya Kau boleh berikan bijaksana dalam pengelolaan persembahan ini. Puji syukur bagimu Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Kita akan menyimak sejumlah warta. Ibadah offline tetap dijalankan selain ada ibadah online. Biar setiap kita boleh menjaga kerohanian, kesetiaan kita tetap boleh beribadah. Bagi kita yang cukup sehat, tidak ada suatu hambatan, kita boleh bersama-sama ibadah secara offline atau tatap muka. Biar kita juga memiliki satu persekutuan komunitas komunion secara badili, secara tubuh Kristus. Jikalau kita ada satu hambatan atau sesuatu hal, kita menahan diri untuk di rumah, sehingga dengan demikian kita semua menjaga satu sama lain. Ya, kita juga doakan untuk kondisi pandemik yang setelah lepas lebaran ada lonjakan, ada strain baru. Saya menghimbau setiap kita dimanapun, aktivitas manapun, tetap menjalankan protokol. Baik kita yang sudah divaksin maupun belum, maka kita jaga protokol 5M. Memasang masker, cuci tangan, ya, jaga jarak, hindari kerumunan dan berbagai hal yang penting sambil menjaga diri kita. Hati-hati dan jangan sampai abai. Tuhan tolong kita. Kita akan mengadakan perjamuan kudus pertama bagi jemaat senior pada tanggal 20 Juni jam 7.30 sampai 8.30. Para senior yang telah dihubungi harap mempersiapkan diri. Senior sangat kita perhatikan supaya bisa mendapatkan pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati. Lalu kemudian kita akan adakan juga perjamuan kudus pada tanggal 27 Juni di dalam satu ibadah hadir fisik untuk semua jemaat yang telah menerima sakramen baptis dewasa dan CD. Mari kita mempersiapkan hati untuk perjamuan kudus ini. Baik, ini beberapa hal yang kita umumkan. Kita tahu ada 2 acara penting yang segera akan dilakukan di dalam bulan Juni ini. Itu pertama adalah BCN, Bible Camp Nasional. Mari kita boleh mendukung di dalam publikasi humas, memberitahu. Bagi kita jemaat sudah tahu, tapi kita perlu kasih tahu orang lain supaya mereka mendaftar, mereka mengikuti anak-anak dari kelas 4 SD sampai kelas 7 atau SMP kelas 1. Dan kita mendoakan, kita mendorong, kita mendukung. Demikian juga untuk acara NRITC yang akan dilakukan pada tanggal 28 Juni sampai 1 Juli. Kita doakan bagi 4 hari ini anak-anak remaja boleh mengikuti dan diberkati. Kita juga mendoakan bagi para pembicara, Pak Tong dan semua rekan hamba Tuhan yang telah ditunjuk semua acara, dan juga untuk internet, segala sesuatu yang boleh mendukung. Kiranya ada 10.000 siswa, anak-anak yang remaja yang boleh mengikuti. Ada mungkin harap 15.000 anak-anak yang boleh mengikuti acara ini. Mari kita boleh terus mendoakan. Sepanjang minggu ada berbagai kegiatan. Sekolah minggu tetap dijalankan, para guru setia melayani. Mari kita dorong anak-anak kita tetap bertumbuh. Lalu juga ada hari Rabu kita ada doa. Mari kita boleh berdoa bersama, dan saat ini ada beberapa tema yang sedang dibahas. Itu siri karakter daripada orang Kristen yang saleh. Kita belajar dari himbauan Petrus tentang bagaimana seorang Kristen itu harus menjadi seperti seorang petani yang kerjanya rajin. Apa yang dapat kita pelajari dari situ? Jangan menjadi seorang Kristen yang lembek, seorang Kristen yang malas. Itu tidak sesuai dengan spirit Kristen. Lalu kemudian di dalam pemuda kita akan membahas tema tentang kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Inilah satu seri yang berkaitan dengan satu konseling, satu psikologi terapi tentang bagaimana memiliki satu mentalitas dan kerohanian Kristen yang sehat dan kuat. Kita membahas yang ketiga, belajar mengkomunikasikan kebenaran dalam kasih.
khususnya satu sama lain. Kita jangan sampai terjebak di dalam semua pikiran-pikiran, kelakuan-kelakuan yang merusak baik relasi pribadi dengan pribadi kita maupun pribadi dengan pribadi lain. Intrapersonal, interpersonal. Kemudian di dalam remaja akan membahas seri The Social Dilemma. Kali ini akan membahas mengenai white lies and dark truth. Mari kita belajar mengenai masalah sosial, relasi dan sebagainya. Baik, ini adalah beberapa warta yang disampaikan. Mari kita boleh terus diberkati. Mari jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian doksologi dan menerima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan memberkati.